Dalam hitungan detik, sebuah informasi dapat menyebar ke ribuan bahkan jutaan orang. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat bagi masyarakat Indonesia. Mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, hingga menyampaikan pendapat. Namun, di berbagai kemudahan tersebut, terdapat ancaman yang seringkali tidak disadari, yaitu hoaks dan ujaran kebencian. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, kelas 23 mata kuliah Pancasila. Dengan saya, Muhammad Fatiri, OHAK 19225010. Dengan saya, Tio Firus Priansyah Marmata dengan NIM 1925091. Saya Muhammad Isamaludin Syauki dengan NIM 1922543. Saya Narati Azalia Nazwani dengan NIM 1922501. Dan saya Adisa Rahma dengan NIM 1902501. Melalui penelitian ini, kami ingin mengetahui bagaimana mahasiswa ITB menerapkan etika bermedia sosial dalam menangani penyebaran hate speech dan hoax. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi. Media sosial digunakan tidak hanya untuk berinteraksi dengan teman ataupun keluarga. Ia juga menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk berbagi opini, memperoleh informasi, bahkan membentuk pandangan seseorang terhadap berbagai isu yang sedang berkembang saat ini. Sebagai mahasiswa yang hidup di era digital dan memiliki intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, mahasiswa ITB merupakan salah satu dari kelompok yang aktif dalam menyebarkan dan mengakses informasi melalui berbagai platform digital. Sebagai bagian dari lingkungan akademik, mahasiswa ITB diharapkan untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi informasi yang baik, serta memiliki kesadaran untuk menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Namun, di balik berbagai manfaat media sosial, terdapat satu tantangan serius yang perlu kita benahi, yaitu penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Hoaks merupakan sebuah bentuk informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau dibuat untuk menyesatkan masyarakat. Sedangkan hate speech merupakan bentuk komunikasi yang mengandung ujaran kebencian terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu. Kedua fenomena ini tentu menimbulkan banyak dampak negatif, mulai dari kesalahpahaman, konflik sosial, hingga perpecahan dalam masyarakat. Masalah ini menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak hanya membutuhkan kemampuan teknologi, tetapi kesadaran etika dalam setiap aktivitas digital yang dilakukan. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Namun, pendekatan hukum cenderung bersifat kuratif, yaitu menangani pelanggaran setelah kejadian terjadi. Hukum belum sepenuhnya mampu menyentuh akar masalah yang berkaitan dengan perilaku dan kesadaran individu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih preventif melalui etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial membantu pengguna untuk lebih kritis dalam memfilter informasi, melakukan verifikasi sebelum menyebarkan konten, serta menjaga kesantunan dalam berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan etika bermedia sosial dapat dilakukan melalui berbagai tindakan sederhana. Misalnya, memeriksa kebenaran informasi sebelum memberikan pada orang lain. Lalu juga bisa menghindari penggunaan kata-kata yang mengandung ujaran kebencian. Menghargai perbedaan pendapat serta berani untuk melaporkan konten yang mengandung ujaran kebencian dan hoaks. Namun, apakah perilaku tersebut sudah diterapkan oleh mahasiswa ITB? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan penelitian terhadap mahasiswa ITB kampus Jatinangor. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode survei terhadap 54 mahasiswa ITB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kesadaran etika digital yang baik. Berdasarkan grafik pemeriksaan informasi, sebanyak 50% responden memberikan nilai 4 dan 40,4% memberikan nilai 5 pada pernyataan bahwa mereka memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya verifikasi informasi. Selain itu, sebanyak 48,1 responden sangat setuju dan 31,5% setuju bahwa mereka menghindari penggunaan kata-kata yang mengandung kebencian di media sosial. Berikut kami tampilkan mengenai grafik dari dampak hate speech. 90,7% mahasiswa ataupun responden menyadari bahwa hate speech dapat merusak hubungan sosial. Data ini menunjukkan bahwa mahasiswa ITB memahami dampak negatif dari ujaran kebencian terhadap kehidupan bermasyarakat.
Namun demikian, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa keberanian untuk bertindak secara aktif masih pada level yang perlu ditingkatkan. Hanya sekitar 42,6% responden yang memilih untuk menegur atau melaporkan konten-konten yang mengandung ujaran kebencian dan hoaks. Sementara yang lainnya masih memilih untuk bersikap netral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 79,6 responden merasa bahwa mereka telah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas bermedia sosial mereka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa ITB telah memiliki kesadaran yang baik dalam menerapkan etika bermedia sosial. Mereka terbiasa memverifikasi informasi, menghindari ujaran kebencian, serta memahami dampak negatif hate speech terhadap hubungan sosial. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengubah kesadaran menjadi tindakan nyata, khususnya dalam keberanian untuk melaporkan dan menanggulangi konten negatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan literasi digital dan keberanian moral, agar mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna media sosial yang bijak, tapi juga menjadi bagian dari solusi. Karena pada akhirnya, ruang digital yang sehat tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga bagaimana cara individu dapat menggunakan teknologi tersebut dengan tanggung jawab, empati, dan etika. Saling sebelum sharing, berpikir sebelum berkomentar. Terima kasih.